Bisa kalau bawa motor bisa. Ya bisa Ada lah. sembuh, kan? Bawa mobil bisa. Oke, bisa lah. Bawa istri orang. Kenapa harus bawa istri? Bawa istri orang pula. Info lowongan kerja. Oke. Penempatan Malaysia gaji 7 juta minimal ijazah SD. Penempatan sekolah Singapura rendah. gaji 10 juta minimal ijazah SMP. Wih. Penempatan Korea Selatan gaji 20 juta minimal ijazah SMA. Penempatan Amerika Serikat gaji 60 juta minimal ijazah SMA dan punya skill. Wow. Spesial informasi. Penempatan negeri Konoha persyaratan ijazah minimal S1, S2, S3, S4, S5, STL, mampu mengendalikan api, air, udara dan setara dengan avatar, memiliki kapak naga geni 212, berpenampilan menarik yang muka pas-pasan, maaf belum ada lowongan, Aduh, mak. memiliki kedekatan batin dengan alam gaib, bisa membaca pikiran pemimpin perusahaan, mampu mengendarai jet tempur, tank kapal selam dan tronton, berusia maksimal 35 tahun, berpengalaman kerja minimal 35 tahun di bidang antariksa, gaji 2 juta, dipotong pajak, absen kasbon dan lain-lain. Apabila Bapak Ibu telah bekerja dalam kurun waktu 10 tahun, akan mendapatkan reward yang setinggi-tingginya berupa pujian dan tanda terima kasih. Rewardnya hanya ucapan pujian dan terima kasih, bukan dalam bentuk mampus. Ya itu angel. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Wih, korang pernah tak tengok iklan kerja yang rasa macam nak isi borang nak jadi Perdana Menteri? Syarat sampai 50 jenis, mesti ada pengalaman kerja 10 tahun, boleh bekerja di bawah tekanan, boleh bercakap 15 bahasa, ya, boleh naik tangga tanpa penat. Weh, aku nak kerja, bukan masuk Olimpik. Tapi dekat Malaysia, geng, lain cerita, beb, ya. Iklan jabatan kosong tak serabut, geng, tak leceh, tak perlu buat karangan panjang berjelap pasal diri sendiri, ya. Nah, tahu macam mana? Boleh senang sangat, Jangan skip dulu, geng. Hari ini kita bongkar kenapa iklan kerja di Malaysia ini paling santai. Dan kalau korang tengah cari kerja, mungkin dari kawan-kawan Indonesia, geng, ya, video ini wajib tengok sampai habis, geng, ya. Dan kebetulan memang ada satu video yang cukup menarik, geng. Dan ini juga beberapa kawan-kawan minta saya untuk mereview, mereaction video dari channel Mr. Fakta. Oke. Jadi jabatan kosong, ya, atau iklan pekerjaan, geng, kalau di Indonesia ini ada 15 syarat. Sementara dekat Malaysia, ya, tidak rumit lah, hanya 5 syarat. Nah, intinya lebih banyak syarat yang ada di Indonesia sih, geng, ya. Tapi itulah, geng, ya. Oke, kita akan melihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng, ya. So, langsung aja, geng, kita mulai, ya. Videonya seperti apa ini? Assalamualaikum para bos-bosku. Waalaikumsalam. Tahukah Anda kalau iklan lowongan pekerjaan di Malaysia itu tidak rumit, tidak memandang fisik, umur, berat badan. Yang penting mau kerja serta gaji terpampang jelas di papan iklan, nggak ribet lah pokoknya. Nah, kalau di negara kita itu parah sekali, bos. Udahlah cari kerja susah, persyaratan pun macam-macam. Dari A sampai Z itu pun belum tentu diterima. Kalaupun diterima, semua kerja harus dibuat tidak sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan. Tapi apapun itu, kalau mau meniru iklan lowongan kerja di Malaysia sampai kiamat, tidak akan pernah terjadi. Biar sajalah iklan lowongan kerja di negara kita seperti ini terus. Bedanya cari kerja di Indonesia dan di Malaysia. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, ya. Biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka kalau buka lowongan kerja
mereka akan tulis usia maksimal. Oke. Dan usia maksimalnya itu ada yang 24, 30 lah. 25, 27. Aku jarang banget lihat yang enggak tulis maksimum usia. Lah umur aku aja April besok 35. Gimana coba mau ngelamar, kan jadi takut ya lihat ada tulisan kayak gitu requirements-nya. Iya betul nah, sih. Nah, di Malaysia itu aku kalau lagi lihat lowongan kerjaan itu aku nggak ngelihat ada tulisan maximum age gitu loh. Oke. Kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya iseng-iseng coba aja buka job street, terus di settingnya itu ganti country, terus iseng-iseng aja deh lihat-lihat di requirements-nya itu. Oh kalau negara iya. lain aku nggak tahu ya. Kenapa lamar kerja di Indonesia nggak segampang di luar negeri? Lowongan kerja di Indonesia temboknya terlalu banyak, nggak batasan gender lah, umur lah, pendidikan. Bahkan pendidikannya harus spesifik dari jurusan tertentu saja. Belum lagi syarat fisik, tinggi minimal harus sekian, berat badan minimal harus sekian, Iya harus sih. berpenampilan menarik. Bahkan saya nemuin nih, lihat, jadi pemeran hantu aja harus berpenampilan menarik. Ini susahnya, geng. Kalau semua pekerjaan harus berpenampilan menarik, berarti minimal harus ganteng, harus handsome, harus comel, harus cantik. Kalau orang tidak berpenampilan cantik, nggak boleh bekerja dong. Hah? Aduh. Ini nih, usia rentang sampai dengan 17 ya, sampai dengan 25 tahun. Ini, kalau di atas 25 tahun nggak boleh kerja. Ya, aduh, mampus lah. Dan lowongan pekerjaan di Indonesia itu seringkali bertele-tele dan nggak sesuai dengan bobotnya. Yang saya tahu, lowongan pekerjaan di luar negeri itu straight to the point pada apa yang akan dikerjakan dan sesuai dengan bobot pekerjaan tersebut. Iya sih. Misalnya, lowongan yang dicari adalah seorang video editor. Requirement-nya jelas. Yang dicari penguasaan software apa dan job desk-nya sesuai dengan lowongannya. Kalau di sini kan semuanya dicampur adukkan. Orang marketing disuruh pegang sosmed lah, orang sosmed disuruh pegang website lah. Gak heran kan kalau cari kerja di Indonesia itu sulit. Di Malaysia itu ya, kalau buka lowongan pekerjaan itu gajinya ditampilin di depan kayak gini. Luar biasa. Gaji restoran manager itu setara dengan 30 juta. Sedangkan gajinya service crew itu setara dengan 3.000 ringgit. 3.000 ringgit ya. Di Indonesia ya sekitar 10 juta ke atas ya. Menggiurkan. Kenapa? Kalau di Indonesia ini lain cerita, geng. Untuk masalah gaji biasanya itu tidak ditampilkan ketika ada lowongan pekerjaan lah ya. Semasa saya dulu mencari sebuah pekerjaan itu, rata-rata untuk gaji itu biasanya tidak diumumkan. Gajinya dapat berapa, itu enggak, geng ya. Tapi kalau yang sekarang nggak tahu lah ya, karena saya sekarang karena kan itu kan masih masa-masa muda dulu, belum menikah lah, geng ya. Kalau sekarang saya tak pastilah apakah masih seperti itu ya. Karena di Indonesia untuk gaji seorang service crew aja itu terkadang UMK aja atau UMR itu belum tentu sampai. Wah, UMK itu adalah upah minimum, geng ya. UMK, upah minimum kerja ya. Lamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir lengkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu berbahasa hewan. Tidak sedang kuliah dan tidak sedang menikah. Tinggi badan minimal 181 cm. Berpenampilan menarik. Bersedia kerja di hari libur. Mampu mengoperasikan Adobe Premiere, Photoshop, Audition, Canva, CapCut, PixArt, kalkulator, semua Microsoft Office. Ngerti tentang perubahan cuaca. Wih, Keterangan dukun. Tidak punya riwayat kesurupan dan buta warna. Wajib memfollow Instagram perusahaan. Makan wajib di pinggan, minum wajib di cawan. Mampu menghipnotis hewan menjadi nilai tambah. Mampu mengendarai kapal selam Rusia. Kalau mau lamar kerja, map dia wajib warna merah, baju dia warna putih, celana hitam warna putih. Ini mak kau mana? Aku kan tak lamar kerja, beda kan pengangguran. Ya kalau bicara pengangguran, saya pun juga pengangguran, geng. Tapi memang aduh parah. Kenapa lowongan kerja di Indonesia itu aneh-aneh? Harus menguasai elemen darat, api, harus bisa bawa tank, harus mengerti ini, itu dan sebagainya. Itu kan sering menjadi candaan tentang lowongan kerja di Indonesia. Kita pahami dulu ya. Lowongan kerja itu seharusnya memuat yang namanya job description, yang sifatnya objektif dan jelas, serta ukuran kinerja yang jelas juga tentang kapan seseorang dikatakan berkinerja baik atau berkinerja buruk. Masalah Indonesia ini banyak banget perusahaan yang bahkan nggak tahu apa yang diekspektasikan dari karyawannya. Misalnya dia hanya ingin mencari staff, tapi
kerjaannya harus bisa accounting, harus bisa terima tamu, harus bisa harus bisa itu. Kerjaannya jadi nggak fokus. Kenapa? Karena semuanya dicampur-campur. Dan yang punya perusahaan juga nggak tahu sebenarnya apa yang diharapkan dari si karyawan itu. Ujung-ujungnya penilaian kinerja di perusahaan itu lebih banyak menggunakan like and dislike. Seberapa jago dia menjilat bosnya. Nah, itu berbicara tentang menjilat bos, geng ya. Ya, kalian pasti paham lah ya, berbicara kalau kita berbicara tentang lingkungan pekerjaan, geng ya. Biasanya, geng ya, ini menurut pengalaman saya pribadi lah, geng ya. Jadi kalau kita bekerja untuk ikut dengan orang, kita sebaiknya berpenampilan bodoh, geng. Maksudnya begini, kalau kita terlalu pandai, terlalu pintar, apalagi depan bos, geng ya, itu malah mungkin di satu sisi poin plusnya ya, poin positifnya mungkin bos akan suka dengan kita. Tetapi di satu sisi lain, biasanya kalau kita terlihat pandai, terlihat pintar, geng ya, kita semua pekerjaan akan kita handle. Misal nih, semisal ya Wak Lonjong pandai dengan editing video. Nah, tetapi terkadang ketika kita bekerja ya, apalagi ada bos gitu kan, lu bisa print file nggak? Oh bisa bos. Lu bisa supir nggak? Oh bisa bos. Bisa drive? Bisa bos. Lu bisa ini sekalian. Jadi untuk job description, gengnya itu tidak sesuai dengan iklan yang di awal kita baca tadi, begitu. Jadi lebih baik kalau dari pandangan saya sendiri lah, lebih baik kita berpenampilan bodoh, geng ya. Lu bisa nyupir? Nggak bisa bos, gua bos. Lu bisa ngeprint file? Macam mana caranya print file? Begitu, geng ya. Jadi kalian pasti paham lah ya dengan apa yang saya maksudkan, geng. Aduh, oke. Bagus kerjanya, dan banyak banget atasan di luar sana setelah gue perhatikan gak ngerti gimana cara menilai karyawan. Yang penting bosnya senang, penilaian kinerjanya langsung bagus. Dan ini sangat buruk bagi dunia kerja kita. Makanya kalian yang lagi cari pekerjaan, kalau job desk-nya aja udah gak jelas, dan yang merekrut kalian bahkan gak bisa menjelaskan kapan pekerjaan kalian dikatakan berhasil atau enggak, ini gak usah kerja di sana deh. Bekerja sebentar aja di sana dan langsung cari tempat penggantinya. Karena kalau bos kalian aja gak tahu mengukur kinerja kalian, bagaimana bisa dia secara objektif mengukur kinerja kalian? Kalian harus terus menjilat bos kalian. Info lowongan kerja. Penempatan Malaysia, gaji 7 juta minimal ijazah SD. Penempatan Singapura, gaji 10 juta minimal ijazah SMP. Penempatan Korea Selatan, gaji 20 juta minimal ijazah SMA. Penempatan Amerika Serikat, gaji 60 juta minimal ijazah SMA dan punya skill. Spesial informasi, penempatan negeri Konoha, persyaratan ijazah minimal S1, S2, S3, S4, S5, S3, mampu mengendalikan api, air, udara, dan setara dengan Avatar, memiliki kapak naga geni 212, berpenampilan menarik, yang muka pas-pasan, maaf belum ada lowongan, memiliki kedekatan batin dengan alam gaib, bisa membaca pikiran pemimpin perusahaan, mampu mengendarai jet tempur, tank, kapal selam, dan tronton, berusia maksimal 35 tahun, berpengalaman kerja minimal 35 tahun di bidang antariksa, gaji 2 juta, dipotong pajak, absen kasbon, dan lain-lain. Apabila Bapak Ibu telah bekerja dalam kurun waktu 10 tahun, akan mendapatkan reward yang setinggi-tingginya berupa pujian dan tanda terima kasih. Rewardnya hanya ucapan pujian dan terima kasih, bukan dalam bentuk mampus. Ya itu angel. Seorang pria asal Bekasi menggugat Mahkamah Konstitusi untuk meminta penghapusan syarat batas usia lowongan pekerjaan karena mengaku telah lelah dengan syarat pelamar pekerjaan yang memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi populasi muda di Indonesia saat ini lagi meningkat drastis. Yap, seperti yang kita tahu bahwa saat ini lowongan pekerjaan di Indonesia memiliki syarat-syarat yang seabrek-abrek, yang artinya harus berpenampilan menarik, usia maksimal 27 tahun, harus bisa kendarain tank, bisa mukul nyamuk, dan masih banyak lagi. Namun tentu saja persyaratan-persyaratan tersebut sangat memberatkan bagi para pelamar pekerjaan, apalagi fresh graduate yang harus mendapatkan minimal 2 tahun pekerjaan. Lah mereka baru lulus. Hal inilah berbicara tentang fresh graduate ya, orang-orang yang baru lulus sekolah atau college, geng, ketika mencari sebuah pekerjaan itu susah, ya kan? Karena perusahaan itu kan selalu memintanya yang berpengalaman, ya, berpengalaman minimal
2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun minimal ya. Jadi macam mana nih nasib orang-orang ya, anak-anak yang baru lulus sekolah mau bekerja itu macam mana kan? Begitu, geng ya. Aduh, oke lah. Yang menurut banyak pemuda di Indonesia merasa keberatan. Pria ini kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi atas peraturan tersebut. Yang mana peraturan perusahaan saat ini sebenarnya mengacu pada keputusan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pria yang bernama Leonardo ini kemudian menganggap syarat-syarat itu diskriminatif dan harus dihapus, dan meyakini banyak perusahaan yang justru menambah-nambah persyaratan menjadi sangat ketat sehingga menyulitkan pemuda Indo untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana menurut kamu? Apakah peraturan ini benar-benar harus dihapus atau dipertahankan saja, namun lebih diringankan? Dihapus saja sih. Nyari kerja zaman sekarang susah. Kata siapa coba? Nyari kerja mah gampang. Nih gue tadi habis datang Indonesia Expo Karir, itu masih banyak perusahaan yang buka lowongan kerja, guys. Jadi nyari kerja tuh gampang, gak ada yang susah. Susah ya? Nggak gampang ya? Keterimanya. Tapi kalau nggak ada ordal. Orang dalam dulu kali ya. Sebutkan syarat lowongan kerja di Konoha. Gaji 2 juta, gorong dipotong pajak, potong kasbon, ambek dipotong, telat sedino, telat sak jam, ambek telat sak menit. Sebutkan syarat lowongan kerja di Konoha. Mampu golek rai, ambek mampu menjilat ludah sendiri. Mampu golek rai itu bahasa Jawa, geng. Maksudnya mampu mencari muka. Nah, cari muka nih, geng, depan bos ya kan, menjilat. Itu ya. Aduh. Sebutkan syarat lowongan kerja di Konoha. Minimal good looking, oleh burik, busuk, ngale koncup. Minimal good looking, geng ya. Itu susah, geng. Jadi kalau kita mau kerja itu harus good looking dulu, geng. Kalau nggak good looking ya nggak bisa kerja. Aduh ini, geng. Susah nih, geng. Susah nih, parah. Oke, sudah kulihat ya, persyaratanmu sudah lengkap. Cuma ya poin nomor 7-nya itu, kau sudah baca poin nomor 7? Apa nomor 7? Kan di situ sudah tertulis penampilan harus menarik. Kalau aku lihat penampilanmu nggak ada menarik-nariknya. Penampilan menarik itu biar saya kasih tahu ya. Kalau nggak cantik, ya nggak ganteng ya. Cantik atau ganteng. Kalau kamu ini ku tengok cantik enggak, ganteng enggak. Aku pun masih bingung kalau ini perempuan apa laki-laki. Masih bingung aku, masih confused. Itu bahasa orang kantoran ya. Confused aku sama kau. Oke. Tak bisa nebak, abu-abu kau. Abu-abu. Kau bisa menebak kau laki-laki. Coba kalian lihat, mana ada laki-laki make-up begini, alisnya panjang begitu sampai ke belakang. Alamak. Anting-anting, tindik juga di hidung. Apa ini? Kau pakai lipstick juga, tahu aku. Nggak bisa, aku nggak mau nanti di kantorku pelangi alangkah indahnya. Nggak mau aku, harus serius di kantorku ini yang kerja. Iya sih, tapi ya sorry ya. Iya. Kamu diterima di sini. Ya kalau itu lain cerita, geng ya. Kalau geng-geng pelangi alangkah indahmu lah, itu beda case, geng, beda kasus ya. Oke, sudah aku baca semua ya persyaratanmu ya. Tapi kulihat di sini di di CV-mu itu kamu lulusan luar negeri. Oke. Luar negerinya kulihat di sini lulusan Bangladesh ya. Iya, biasanya kita terima itu yang dari lulusan Jepang, Korea, Cina, Australia, Amerika, Jerman, lulusan itu. Kalau Bangladesh baru kamu sendiri. Jadi aku harus cek dulu ya di Google ya, aku cek dulu apa nama universitasnya. Universitas Bangladesh. Acak-acak. Ya kenapa kalau orang lulus dari negara Bangladesh itu kenapa memangnya? Kan sama-sama luar negara. Enggak gitu. Kenapa contohnya harus Bangladesh? Kenapa enggak India atau mana lah ya? Kenapa harus Bangladesh ini? Kayak nama makanan gitu ya universitasnya. Sayang sekali sudah ku cek ya.
Universitas Aceh-Acehe. Aceh-Acehe. Terdaftar di diktinya. Oh. Orang Bangladesh sudah aku cek di diktinya Bangladesh nggak terdaftar. Akreditasi pun juga nggak ada. Nggak bisa diterima. Mohon maaf ya. Aduh sayang sekali. Aduh. Komputer bisa kok. Mesin tik bisa. Nyalakan TV, DVD, rice cooker, blender, mixer. Bercanda. Cuma aku mau tahu aja kan kamu tuh bisanya apa aja. Bisa kau bawa motor bisa? Ya bisa lah. Kan? Bawa mobil bisa? Oke, bisa lah. Bawa istri orang? Kenapa harus bawa istri? Bawa istri orang pula. Ya Allah. Kabur istri orang. Aduh. Penting, itu juga udah jadi persyaratannya karena kamu itu kan kerja di koperasi, ya. Nanti kalau istri orang itu nggak bayar uang koperasi, kau bawa kabur ya. Boleh. Parah. Boleh. Sekarang udah banyak ibu-ibu ya. Aduh. Macam-macam dia nggak mau koperasi itu ya. Sembunyi di mana lah, di atap rumah, sembunyi dalam ini kandang ayam, banyak seperti itu. Kalau kamu punya keahlian bawa kabur istri orang, bagus jadi lifeless. Waduh. Nggak bisa. Ini koperasi mana ini? Gini ya, Dek ya. Aku udah lihat semua Oke, persyaratan-persyaratan ini kamu. lain-lain Semua perusahaan udah nih. bagus kemampuan kamu, pengalaman kamu udah paling top kulihat dibanding yang lainnya. Cuma kurangnya ada satu, Dek. Oke. Sayangnya kamu nggak ada orang dalam. Waduh. Itu, geng. Orang dalam, ya. Kalian paham nggak maksudnya orang dalam itu? Meskipun kita sesuai dengan kriteria perusahaan, ya kan, nilai bagus, university sudah jelas lulusan di mana, geng ya, kualifikasi istilahnya sudah lulus semuanya, geng. Tapi kalau nggak punya orang dalam di company tersebut, itu susah juga untuk bekerja, geng. Maksudnya orang dalam itu orang kenalan dari dalam perusahaan tersebut yang mau kita lamar, yang mau kita untuk kerja itu, geng. Itu susah juga ya. Aduh, jadi ya itulah, geng ya. Yang terjadi seperti itu, geng. Guys, emang heran ya, di negara Konoha ini, negara kita sendiri ya, susah banget cari kerja ya. Nah, ceritanya gini guys, gua baru melamar salah satu perusahaan ya. Dia bergerak di bidang roti dan berinisial J. Nah, ceritanya gini, sebelum gua buat lamaran, otomatis saya harus memenuhi persyaratannya dulu kan. Nah, pendek cerita, gua tanya di store-nya karyawannya, "Kak, mohon maaf, batas usia di sini berapa ya? Dan untuk melamarnya caranya gimana?" "Oh, mohon maaf Kak, batas di sini usianya 18 sampai 25 tahun. Nah, untuk naruh lamarannya langsung aja Kak ke kantornya nih," gitu kan. Nah, terus gua nih langsung naruh lamaran nih ke kantornya. Nah, pendek cerita ya. Dari tadi pendek cerita nanya, "Kamu umur berapa?" Gua bilang dong, 25 tahun, Pak. Mohon maaf. Batas usia di sini 23 tahun. Yang betul yang mana? Dan ya minimal 170 untuk laki-laki. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita mau cari kerja bukan modeling ya. Apa sih susahnya di negara Konoha ini? Makanya banyak miskin, cari kerja aja susah. Batas umur 25 tahun aja udah berasa jompo, udah berasa kakek-kakek, udah berasa nenek-nenek. Iya sih. Ya, gimana nggak miskin negara ini? Semua dipersulit. Saya tahu setiap perusahaan itu punya target usia batas masing-masing ya. Tapi kenapa beda di brosur sama beda di kantoran tersebut? Ya, kalau memang semua perusahaan batas usia 25 tahun, gimana kita yang lebih ya? Aneh memang di sini di negara ini memang aneh. Jadi itulah, geng ya, patutlah kalau ramai yang keluar negara, geng ya, ke Jepun, ke Korea, ke Malaysia. Nah, ya kan, syarat ini itu baru boleh dapat kerja, geng ya. Syaratnya susah sekali ya, macam mau naik ke bulan begitu. Aduh, oke. Karena kurang ini D3, Deking, Dukun, orang dalam. Ya kali ya.
satu kualifikasi kerja yang gak ngotak banget. Ternyata bener ya, nyari kerja di negeri Konoha tuh susah banget. Nah ini dia mau ngelamar jadi administrasi, tapi kualifikasinya harus bisa bersedia angkat semen. Ini kayaknya kualifikasinya kurang nih, harus ditambahin bisa menguasai ilmu hitam, menguasai elemen bumi, tanah, air. Tapi nggak cuma ini doang, banyak banget loker-loker yang unik yang kayak begini nih. Oke, loker itu lowongan kerjaan ya. Yang super aneh banget dan yang aku masih inget dia itu buka ini kan buat nyari penjahit, tapi dia malah kualifikasinya harus bisa menguasai Photoshop. Ini mau dicocok-cocokin juga kagak masuk. Hubungannya apa antara penjahit dan Photoshop? Kan menjahit baju. Apa hubungannya dengan Photoshop? Apa hubungannya? Alamak. Penjahit. Nah, ini kan penjahit. Kualifikasinya harus bisa menguasai Photoshop. Ini mau dicocok-cocokin juga kagak masuk. Kerja di bawah tekanan bisa? Bisa, Pak. Kamu kalau deadline gitu bisa? Deadline cepat bisa, Pak. Cepet ya? Bisa. Kayak jam 5 saya bilang, jam 6 selesai bisa? Bisa, Pak. Kalau saya telepon jam 1 malam, tiba-tiba ada besoknya meeting, harus buat laporan, harus buat ini, bisa kan? Bisa, Pak. Handphone selalu aktif ya? Aktif, Pak. Tapi kamu bisa kerja loyalitas ya? Saya loyalitasnya tinggi, Pak. Tinggi ya, bisa kerja tim juga, bisa backup teman-temannya gitu ya? Iya, Pak. Kamu bisa nyetir mobil? Bisa, Pak. Ke truk bisa? Nyetir truk? Lori? Bisa, tapi bisa belajar, Pak. Selama 3 bulan nanti kamu bayarannya 1 juta. Di training dulu ya. 1 juta? Pak, di grup WhatsApp bayarannya 6 juta katanya. Kalau kamu udah mau, di luar tuh masih banyak, Mas Jordan ya. Aduh. Gitu, kalau kamu udah mau, enggak apa-apa. Saya enggak butuh orang yang menye-menye. Kalau sat selesai, harus gitu ya. Mau enggak? Ya udah mau, Pak. 3 bulan kerja 1 juta, training dulu. Memang nanti kalau jadi, kamu baru kerjanya gaji 6 juta, seperti itu. Iya, Pak. Mau ya? Padahal trainingnya itu 6 juta, geng. Di iklan awalnya itu 6 juta training ya, gaji training selama 3 bulan 6 juta. Nah, lepas training harusnya lebih dari 6 juta. Ini lepas training baru 6 juta. Alamak. Janji ya, Pak ya? Janji, saya janji. Siap, janji. Pak. Oke ya? Iya. Pokoknya semua nanti bilang ke Mbak Eka itu di HRD Mbak Eka, itu ada laporan 10 laporan perusahaan, selesaikan nanti malam. Mampus. 10 laporan. Belum ada pengalaman. Nah itu dia Pak, kenapa saya butuh kerja, supaya saya ada pengalaman. Iya makanya kok kerja. Ya inilah makanya aku ngelamar ke sini. Tapi kok nggak punya pengalaman. Gimana mau dapat pengalaman kalau aku belum kerja? Nah itu. Kok kerja? Kerja apa? Belum ada pengalaman. Nah itu dia Pak, kenapa saya butuh kerja, supaya saya ada pengalaman. Iya makanya kok kerja. Halo geng, kalian penasaran kan gimana cara Malaysia ngiklanin suatu loker? Yuk, aku tunjukin salah satu contohnya. Ini di Malaysia ini ya. Geng, salah satu contohnya. Di iklan itu biasanya posisi apa yang sedang dibuka, gaji yang kalian bakal dapat berapa. Nah, ini. Pengurus restoran. Ya kan? Gaji ini 3.000 sampai dengan 3.500 ringgit. Penyelia restoran. Nah, selama bekerja di tempat itu tuh udah ditulis dengan lengkap, geng. Kalau kalian tertarik ya tinggal kalian apply dan hubungi nomor yang udah tertera di pakaian itu. seragam dan disediakan. Lihat, ya gaji yang paling kecil yaitu posisi crew service itu 2.200 sampai 2.400, geng. Nah, itu ya. Banyak cawangan untuk apa nih? Tak nampak, geng. Apa faedah? Banyak lagi. Pakaian seragam disediakan, makanan staff percuma, gratis ya. Udah pastilah tuh, geng ya. Harusnya seperti itu sih. Latihan kursus pengendalian ya, latihan kursus halal, insentif jualan, insentif prestasi, insentif kehadiran, bonus Idul Fitri, overtime, KWSP. Banyak lagi, geng ya. Tuh, jadi tidak menuntut lu harus lulusan ini, harus boleh ini, boleh itu, harus good looking. Aduh. Itu kalau dirupiahin sekitar 6 juta lebih. Lumayan lah. Tahu ya daerah kalian berapa UMR-nya, tapi ini tinggi sih. Nah, dan satu lagi nih aku kasih contoh yang lain. Dia kayak gini juga nih. Dia bakal kasih tahu position apa yang dibuka dan sebagainya. Ada benefit kalau kalian tertarik, kalian bisa apply secara online di barcode itu. Nah, mungkin ada keterangan lainnya yang dikasih tahu di website itu. Mantap kan ya? Nah, geng, udah lihat kan contohnya gimana? Nah, emang kayak gitu cara ngiklanin
suatu loker di Malaysia atau lowongan kerja di Malaysia. Tapi itu untuk kayak retail, store atau restoran ya, geng. Tapi kalau kayak loker-loker atau lowongan kerja untuk yang perusahaan-perusahaan besar, mereka lebih nge-operate-nya tuh di website perusahaan mereka sendiri atau di job portal kayak di LinkedIn, Indeed, Jobstreet dan sebagainya. Kalau kalian perhatiin ya tadi, itu tuh kriterianya atau syarat ketentuannya tuh nggak ada tuh yang kayak tinggi minimal segini atau harus berpenampilan menarik dan sebagainya. Good looking. Ya. Karena yang dilihat tuh ya rata-rata yang aku based on my experience itu tuh berdasarkan knowledge kalian, skill kalian atau pengalaman kerja kalian. Mantep kan ya? Iya. Mana udah tahu kan dan atau nggak penasaran lagi kan? Yuk kalian komen informasi apa lagi yang kalian butuhkan. Nah itu dia. Nah ini ya kan geng, jabatan kosong kilang Plexus warga asing boleh apply. Wah ini mantul ini ya. Gaji 4.500 ringgit ya. Jadi benefit-benefit yang kita dapatkan itu ditulis di sini geng, dah jelas ya. Allowance makan 200 ringgit sebulan. Had umur 18 sampai dengan 60 tahun loh. 60 tahun berarti kalau kita lebih dari 30 tahun itu masih boleh kerja geng ya. Kalau dekat di negara yang itu tuh, itu umur 30 tahun ke atas itu susah geng cari kerja geng ya. Bonus up 1.000 ringgit sebulan geng. Nah transport hotel, pinjaman, aduh disediakan. Mantap gak geng ya? Mantap. Nah inilah mungkin patut ramai datang Malaysia ya, mungkin dikarenakan kemudahan-kemudahan yang seperti ini geng ya. Begitu. So gimana geng menurut kalian ya, boleh komen lah di ruang komentar. Aduh, nak jadi pemeran hantu pun ya kena penampilan menarik juga. Waduh ini macam mana ini geng? Nah itulah kesimpulannya. Jadi kerja itu sebenarnya suatu kebutuhan atau apa ya, keperluan lah geng ya, untuk menyambung hidup kita geng ya. Jadi harusnya sebuah pekerjaan itu disediakan sebanyak-banyaknya untuk rakyatnya ya. Jadi jangan sampai nih, harusnya kalau saya boleh berbicara geng ya, semestinya geng ya, untuk mungkin orang-orang Indonesia yang kerja di luar negara Indonesia itu harusnya mereka itu sebenarnya nggak mau geng. Mereka dengan sangat terpaksa ya harus kerja di luar negara. Mereka pasti maunya itu kerja dekat-dekat rumah, dekat dengan keluarga. Pasti mereka maunya seperti itu. Tetapi belum dikarenakan hal yang seperti itu tadi geng, akhirnya mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negara. Mungkin itu salah satu faktornya geng ya, kenapa ramai sekali orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negara Indonesia. Salah satunya adalah di negara Malaysia. Mungkin seperti itulah geng ya. So itulah geng ya. Oke geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you kawan-kawan ya. Dan biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita reaction, kita ulas bersama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Nah di sini, dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng.